ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari ini kami akan membawakan sebuah renungan yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum renungan akan kami bawakan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami, pagi hari ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Sucikan hati dan pikiran kami sehingga kami layak di hadapan-Mu saat ini. Kami akan memberikan renungan untuk jemaat-Mu di GKJ Karangasem agar bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pagi hari ini akan kami beri judul Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat. Dan ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai dengan 12 yang demikian bunyinya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, biasanya orang lebih senang bermegah atas kekuatannya. Jarang orang yang bermegah atas kelemahannya. Coba saja kita perhatikan para petinju yang habis bertanding. Petinju yang menang mengungkapkan sikap bangga dan bermegah atas kekuatannya, yang telah berhasil mengalahkan lawan dengan menepuk-nepuk dada sambil memanjat tali ring di hadapan penonton yang berteriak-teriak histeris mengeluh-elukannya. Apalagi jika ia menang dengan KO atau TKO. Sebaliknya, petinju yang kalah kelihatan tertunduk lesu sambil menahan rasa kecewa atau mungkin rasa malu. Jarang kita melihat petinju yang menang tampak lesu atau sebaliknya yang kalah malah kelihatan bermegah dan bangga atas kekalahannya. Begitulah kecenderungan kebanyakan orang. Bermegah atas kekuatannya, jarang yang bermegah atas kelemahannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi anehnya, Rasul Paulus justru bermegah atas kelemahannya. Rasul Paulus menyatakan begitu. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Rasul Paulus menyatakan hal itu ketika ia mengalami sakit atau penderitaan yang olehnya disebut dengan suatu duri di dalam dagingku. Dan tentang sakit atau penderitaannya itu, Rasul Paulus sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, mohon untuk dibebaskan dari sakit atau penderitaan itu. Namun Tuhan menjawab bahwa kasih karunia-Nya sudah mencukupi. Sebab justru dalam kelemahanlah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Atas dasar itulah Rasul Paulus dapat bermegah atas kelemahan yang dialaminya. Sebab dalam kelemahan yang sedang dialaminya itu, Rasul Paulus berharap bisa merasakan bahwa kuasa Kristus turun menaunginya. Justru dalam kelemahanlah Rasul Paulus makin dapat menghayati bahwa kuasa Tuhan sungguh-sungguh sempurna. Justru dalam kelemahanlah Rasul Paulus terhindar dari bahaya meninggikan diri atau memegahkan diri. Dalam kelemahannya, Rasul Paulus justru merasa kuat karena kuasa Tuhan yang menguatkan. Itulah sebabnya
Rasul Paulus menyatakan sebagai berikut. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab itu jika aku lemah maka aku kuat. Bapak Ibu yang terkasih, penghayatan Rasul Paulus mengenai kelemahan itu sebaiknya menjadi penghayatan kita juga. Kita yang sudah berusia tua ini jelas mengalami banyak kelemahan, baik fisik maupun psikis. Ketika kita tidak bisa melihat dan menghayati bahwa di balik kelemahan yang kita alami itu tersembunyi maksud Tuhan untuk menyatakan kuasanya yang menguatkan, kita pasti putus asa atas kelemahan kita. Dan itu membuat hidup kita di usia tua yang banyak mengalami kelemahan itu tidak bahagia. Sayang jika sampai begitu. Namun jika kita dapat melihat dan menghayati bahwa di balik kelemahan yang kita alami itu tersembunyi maksud Tuhan yang menyatakan kuasanya yang menguatkan, kita pasti bermegah atas kelemahan yang kita alami. Kita memang mengalami banyak kelemahan karena sudah tua, tetapi kuasa Tuhan dalam Kristus Yesus itulah yang menguatkan. Dengan demikian kita tidak menjadi putus asa atas segala kelemahan yang kita alami. Kita dapat bermegah dan bersukacita dalam kuasa Kristus Tuhan kita, meski banyak kelemahan yang kita alami. Demikian renungan pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.